Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Sintia. Saya akan menjelaskan materi kimia tentang larutan non-elektrolit, jenis, dan komposisi. Nah, untuk itu teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu larutan. Nah, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Nah, larutan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini semakin banyak jumlah ion yang terdapat dalam larutan tersebut, maka semakin kuat daya hantarnya arus listrik. Untuk contohnya, pada slide yang sudah tertera, yaitu NaCl, HCl, KCl, dan lain-lain. Larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral yang tidak bermuatan. Nah, untuk contohnya seperti larutan gula, urea, dan etanol. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan ideal dan non-ideal. Larutan ideal adalah suatu larutan yang dengan partikel zat terlarut dan partikel pelarut tersusun sembarang. Pada proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor. Artinya, tidak ada entalpi pencampuran pada waktu komponen campuran membentuk larutan atau tahap pencampurannya sama dengan nol. Nah, sedangkan untuk larutan non-ideal adalah larutan yang tidak memenuhi hukum Raoult, artinya pada saat pencampuran terjadi efek kalor atau delta H pencampuran tidak sama dengan nol. Nah, untuk contohnya di sini ada dua contoh di mana larutan ideal dan larutan non-ideal. Yang pertama contoh larutan ideal, CH4 dan CH3CH3. Kedua campuran CH4 dan CH3CH3 memiliki gaya antaraksi yang mendekati sama karena bersifat nonpolar. Artinya pada CH4 dan CH3CH3 memiliki antaraksi yang mendekati sama dengan molekul-molekul yang sama. Dan sedangkan untuk contoh non-ideal pada contoh C6H6 dan CH3OH. Pada campuran CH3OH dan C6H6, perbedaan gaya antaraksi akibat perbedaan polaritas masing-masing komponennya, di mana CH3OH cenderung bersifat polar, sedangkan C6H6 cenderung bersifat nonpolar atau bersifat tidak ideal. Nah, selanjutnya untuk jenis yang kedua adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana pada slide sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk zat etanol pada glukosa dalam pelarut air membentuk molekul non-elektrolit, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan non-elektrolit. Dalam keadaan murni, asam merupakan senyawa kovalen, tetapi jika dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Seperti HCl ditambah H2O menghasilkan H3O tambah Cl-. Umumnya, basa adalah senyawa ionik, misalnya NH3 adalah contoh basa yang dalam keadaan murni berupa senyawa kovalen. Seperti NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, untuk contohnya pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ada 3 senyawa. Tuliskan bagaimana senyawa zat berikut terurai jika dilarutkan ke dalam air. Pada senyawa pertama, MgCl2. MgCl2 garam yang merupakan elektrolit kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi sempurna. Nah, untuk persamaan reaksinya, MgCl2 solid ditambah H2O liquid menghasilkan Mg2+
ditambah 2Cl-. Nah, untuk senyawa yang kedua, H2SO4. H2SO4 asam kuat yang merupakan elektrolit kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna dengan menjadi persamaan reaksi H2SO4 ditambah H2O menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, untuk senyawa yang ketiga, pada CH3COOH asam lemak yang merupakan elektrolit lemah. Jika dilarutkan ke dalam air akan terurai sempurna. Nah, untuk persamaan reaksinya CH3COOH ditambah H2O menghasilkan reaksi setimbang, yaitu CH3COO- ditambah H+. Untuk jenis yang ketiga, yaitu larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, untuk larutan jenuh dari zat X adalah larutan yang di dalamnya terdapat zat X terlarut berada dalam kesetimbangan dengan zat X yang tidak larut. Yang kedua, larutan tak jenuh mengandung zat terlarut dengan konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh menunjukkan keadaan yang tidak stabil, sebab larutan yang mengandung zat terlarut yang jumlahnya melebihi konsentrasi kesetimbangannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi larutan. Pada poin pertama, terdapat fraksi mol. Fraksi mol sendiri merupakan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Pelarut yang digunakan sebagai berikut. Untuk rumusnya, Xi sama dengan Ni per N, di mana Xi adalah fraksi mol dan Ni adalah jumlah mol pada pelarut dan N sama dengan jumlah antara zat pelarut ditambah dengan zat terlarut. Untuk contoh soalnya, tentukan fraksi mol benzena C6H6 dan toluena C7H8 dalam larutan yang dibuat dengan menambahkan 500 gram benzena ke dalam 500 gram toluena. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita harus mencari mol dari benzena, dan mol dari toluena. Yang pertama, kita mencari mol dari benzena, di mana untuk mencari mol, rumusnya adalah N sama dengan gram per ml, di mana N sama dengan mol dan gram adalah massa, sedangkan mr adalah massa atom relatif dari senyawa. Untuk mol benzena sama dengan 500 gram massa dari benzena dibagi dengan massa atom relatif benzena yang didapatkan sebesar 78 gram per mol. Dan hasil dari mol benzena tersebut adalah 6,41 mol. Nah, yang kedua, kita mencari jumlah mol toluena. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, untuk mencari mol benzena sama dengan mol toluena, di mana untuk mencari mol sama dengan N sama dengan gram per mr, di mana mol toluena sama dengan 500 gram dibagi dengan massa atom relatif dari toluena, yaitu sebesar 92 gram per mol. Mol dari toluena adalah 5,43 selanjutnya mol. Kita mencari fraksi dari masing-masing senyawa antara senyawa benzena dan senyawa toluena, di mana senyawa benzena C6H6 dengan rumus Xi sama dengan Ni per N. Karena kita tadi sudah mendapatkan nilai mol dari masing-masing senyawa, maka kita langsung saja memasukkannya pada rumus Xi sama dengan Ni per N, di mana fraksi dari C6H6 sama dengan 6,41 mol dibagi dengan 6,41 mol ditambah dengan mol dari toluena, yaitu 5,43. Dan kita dapatkan hasil sebesar 0,54 untuk fraksi dari mol benzena. Dan untuk fraksi dari toluena sama dengan benzena, tapi untuk hasilnya berbeda, di mana untuk toluena C7H8 sama dengan 5,43 mol dibagi dengan 6,41 ditambah 5,43 mol, dan didapatkan hasil sebesar 0,46. Pada poin kedua, komposisi larutan, yaitu kemolaran.
kemolaran atau konsentrasi larutan yang menunjukkan jumlah mol dari zat terlarut dalam suatu liter larutan. Nah, untuk rumusnya CI sama dengan NI per V. Kita bisa menggunakannya dengan M sama dengan NI per V. Untuk contoh soalnya, tentukan kemolaran larutan dari 0,4 mol NaOH dalam 200 ml larutan. Untuk penyelesaiannya, molar sama dengan atau M sama dengan atau CI sama dengan N per V, di mana jumlah N-nya sama dengan 0,4 mol dan untuk volumenya itu sebesar 200 mol dan kita konversikan ke dalam liter menjadi 0,2 liter. Nah, di mana kita mendapatkan nilai molar dari soal tersebut dari NaOH sebesar 2 mol per liter. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga pada komposisi kelarutan, yaitu kemolaran. Kemolaran banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dengan rumus MB sama dengan Na per Wa. Untuk contoh soal, sebanyak 1,8 gram C6H12O6 atau glukosa dilarutkan ke dalam 200 gram air jika diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Tentukan molalitas larutan glukosa atau C6H12O6 tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari MR dari glukosa atau C6H12O6. Nah, setelah kita mendapatkan MR dari C6H12O6 sebesar 180. Nah, setelah itu kita mencari molalitas dari glukosa tersebut dengan rumus M sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. Nah, di mana kita masukkan semua angka yang sudah tertera. Kemudian untuk M sama dengan gram dari glukosa itu sebesar 1,8 gram yang kita masukkan dibagi dengan MR sebesar 180 dikali dengan 1000 per P. P tersebut dari gram dari glukosa yaitu sebesar 200. M sama dengan 0,01 itu hasil dari 1,8 dibagi 180 itu hasilnya 0,01 dikali 5 dikali 1000 dibagi 200 itu hasilnya 5. Nah, M sama dengan 0,01 dikali 5 hasilnya 0,05. Jadi, molalitas dari glukosa C6H12O6 sebesar 0,05 molalitas. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu persen massa, di mana persen massa menunjukkan persentase massa dengan membandingkan massa suatu zat terlarut dengan 100 gram larutannya atau dikenal dengan persen massa. Nah, untuk rumusnya persen massa sama dengan WB per W 100%. WB tersebut di mana WB adalah massa terlarut dan untuk W-nya adalah massa terlarut ditambah dengan massa larutan dikali dengan 100%. Nah, untuk contoh soalnya, larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl dengan 200 gram air. Dan tentukan persen massa dari NaCl dalam larutan tersebut. Untuk penyelesaiannya di mana persen massa NaCl sama dengan massa terlarut. Nah, untuk massa terlarut dari NaCl itu sebesar 20 gram dan dibagi dengan NaCl itu sebesar 20 gram ditambah dengan massa dari NaCl yang larutan sebesar 200. Jadi 20 ditambah dengan 200 jadi 220. Nah, 20 dibagi 220 dikali dengan 100% dengan mendapatkan hasil sebesar 9,09%. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai larutan non-elektrolit, jenis, dan komposisi. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.